Kita lanjutkan. Ketika melakukan perakitan komputer, hal utama yang harus diperhatikan ketika memasang prosesor ke motherboard adalah A. Posisi heatsink, B. Posisi pin 1, C. Konfigurasi pin, D. Posisi tuas pengunci, E. Pemasangan soket. Jadi teman-teman, ini sudah ada di materi perakitan komputer yang dasar banget ya, dan pasti ada di TIK kayak gitu. Jadi untuk pemasangan prosesor ini ada 3 poin. Yang pertama, tentukan posisi pin 1 dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik, segitiga, atau lekukan. Kemudian yang kedua, tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. Dan yang ketiga, masukkan prosesor ke soket dengan lebih dahulu menyelaraskan kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan sehingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Ini adalah langkah-langkahnya. Jadi kalau kita ditanya hal yang utama, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Posisi pin 1. Selanjutnya, bip kode berikut adalah indikasi gejala kerusakan di bagian VGA pada pengujian award BIOS, yaitu A. 1 bip panjang 2 bip pendek, B. 1 bip panjang, C. 1 bip panjang 3 bip pendek, dan D. 1 bip pendek 1 bip panjang. Baik, teman-teman, BIOS itu juga ada macam-macam ya, jadi teman-teman itu harus tahu. Tapi teman-teman harus ingat, ketika di sini ada VGA, itu identik hampir semuanya sama. Jadi ini saya munculkan tabel kode bip dari award BIOS. Nah, disitu udah ketahuan ya, kalau kerusakan pada VGA berarti adalah 1 bip panjang 3 bip pendek. Soal berikutnya, perhatikan pseudocode berikut ini. Mulai, masukkan nilai A, masukkan nilai B, hitung kuadrat A kali kuadrat B. Selesai. Ketika diimplementasikan dalam bahasa pemrograman, langkah 3, 4, dan 5 dinyatakan dalam bentuk A. Operasi percabangan, B. Operasi aljabar, C. Operasi penyimpanan, D. Operasi aritmatika, dan E. Operasi input-output. Baik teman-teman, kita lihat ya, pseudocode ini pasti akan ada nilai mulai dan juga selesai, sama dengan flowchart. Nah, ada 3, 4, dan 5, jadi 3 memasukkan nilai, hitung, kemudian selesai. Kita fokus di poin 4 teman-teman. Poin 4 itu adalah hitung kuadrat A kali kuadrat B. Jadi teman-teman harus ingat, operasi apa yang ada kalinya, yaitu operasi aritmatika. Di mana operasi aritmatika ini terdapat 5. Yang pertama, plus, kemudian minus, kemudian perkalian, pembagian, dan juga modulus atau sisa hasil bagi. Jadi kalau ada operator-operator ini, maka itu disebut dengan operasi aritmatika. Baik teman-teman, di sini perhatikan script program di atas. Hasil output dari program tersebut adalah, baik kita perhatikan dulu. Kalau kita lihat dari bahasanya, ini adalah bahasa C. Nah di sini ada function main-nya udah jelas ya. Jadi ada fungsi mainnya. Kemudian di sini kalian bisa perhatikan teman-teman ada integer M166. Di mana integer M166 ini merupakan inputnya ya teman-teman. Ini sudah dideklarasikan bahwa integer atau bentuk angka variabel M itu nilainya adalah 166. Ini prosesnya adalah assignment dan bisa disebut sebagai konstanta. Nah, keluaran yang diinginkan teman-teman itu adalah berdasarkan logika yang ada di sini. Di mana dia itu kan ini tanda petik ya teman-teman. Otomatis kalau ada yang di dalam tanda petik, ini adalah hal yang akan dikeluarkan. Nah, kemudian untuk rumus itu sendiri ada di sini. Jadi tulisannya sama sih, M lebih besar sama dengan 0, NN, M kurang dari 150, ENDL. Nah, perhatikan, kalau yang digunakan adalah tanda N dan garis seperti ini, maka teman-teman harus tahu bahwa dia menerapkan konsep dari gerbang logika. Gerbang logika yang digunakan adalah gerbang logika N dan gerbang logika OR. Kita cek ya teman-teman, berarti di sini M adalah 166. Kita cek di sini, M lebih besar sama dengan 0, benar ya? Kalau benar di logika kita tuliskan 1. Paham? Kemudian N, di sini ada N, M kurang dari 150. Kalau tidak sesuai, jadi kan ini 166, dia kan tidak kurang dari 150 teman-teman, maka ini hasilnya adalah
0. Jadi ada logika 1 dan 0. Di logika N, 1 dan 0 hasilnya adalah 0. Sedangkan di logika OR, 1 dan 0 itu logikanya adalah 1. Paham? Maka kita bisa cek jawabannya di sini. Jadi yang pertamanya 0 dan yang keduanya adalah 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Udah ya teman-teman, dan ini ada yang muncul nih teman-teman tentang gerbang logika. Jadi kalian paling nggak tahu fungsi-fungsi dari gerbang logika itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini perhatikan teman-teman, ada flowchart. Perhatikan gambar flowchart di bawah ini. Manakah flowchart yang tidak sesuai dengan logika percabangan dua kondisi? Baik, kita lihat. Yang pertama, ujian. Jika lulus, kan ada pertanyaan seperti ini. Kalau simbolnya seperti ini, teman-teman, namanya decision. Decision digunakan untuk logika if, ya, atau percabangan. Nah, di percabangan pasti ada logika, ada jawaban iya dan tidak. Pasti itu. Jadi kalau iya gimana, kalau tidak gimana. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah dua kondisi. Baik. Sekarang kita cek ujian, apakah dia lulus? Kalau tidak, dia ikut remedi. Kalau iya, dia naik kelas. Setelah itu dia masuk ke sini. Oke, sekarang yang kedua adalah mulai input. Oke, umurnya lebih besar sama dengan 18. Tidak boleh buat SIM, boleh membuat SIM. Baik, jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini juga mulai apakah password benar, kalau iya selamat datang, keluar, kalau tidak password salah, coba lagi, terima kasih. Baik, kemudian yang kita lihat kembali adalah ini. Kalau dia mulai, maka total belanja di atas 100, kalau iya dia mendapatkan hadiah, kemudian tidak, terima kasih sudah berbelanja, ini kembali di sini. Oke teman-teman, kalau di sini kan hampir sama ya. Yang jelas kalau kita melihat logika dua kondisi, semuanya kelihatannya dua kondisi. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, ini ada yang berbeda. Ya, ada yang berbeda. Kalau di sini tidak lulus, dia ikut remedi baru dia lulus. Ya, berarti logikanya masih dua nih teman-teman. Ya, kemudian kalau ini jelas dia ada dua dan dia selesai di sini. Kalau ini juga jelas, kalau ini adalah output dari terima kasih aja, ini output dari password yang salah, kemudian ini password yang benar, ya kan? Jadi ada dua output nih teman-teman. Maka ini termasuk di dua kondisi juga. Nah, sekarang kita cek yang di sini. Kenapa ini? Apakah ini dua kondisi? Sekarang kita perhatikan. Ya, dia selamat, tetapi setelah selamat dia kembali ke sini. Terima kasih. Sedangkan kalau tidak juga sama hasilnya terima kasih. Nah, maka ini tidak perlu menggunakan rumus dua kondisi, teman-teman. Jadi cukup satu kondisi aja. Jika dia berbelanja di atas 100, if-nya ya kan, langsung ini, udah, else-nya langsung ini aja. Tapi kalau dua kondisi ini harus ada else if. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Paham ya? Jadi kalau kita membuat script ini pasti akan ada else if, dan ini hanya else. Sehingga dia bisa menggunakan satu kondisi saja. Gitu. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Berikut ini adalah contoh penerapan logika struktur percabangan. Manakah dari pernyataan ini yang sesuai dengan algoritma percabangan satu kondisi? Nah, kalau yang tadi kita berbicara flowchart, di sini ada logika nih teman-teman. Kita baca satu-satu ya. Warung Makan Amanah memberikan diskon 25% setiap hari Jumat kepada semua pelanggannya. Oke, dia menemukan berapa teman-teman? Satu kondisi aja, diskon 25% ketika hari Jumat. Selanjutnya kan bebas. Kemudian yang B, Warung Makan Amanah memberikan diskon 10% untuk pembelian di atas 100 dan 20% untuk pembelian di atas 250. Berarti ini dua kondisi teman-teman. Kemudian yang C, Warung Makan Amanah memberikan diskon 10 setiap weekend dan memberikan 5% setiap weekday. Berarti ini juga dua kondisi.
Warung Makan Amanah tidak memberikan diskon apapun kepada pelanggannya. Berarti ini tidak ada kondisinya. Jadi nggak perlu ada operasi kondisi. Jadi yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah yang A. Warung Makan Amanah memberikan diskon 25% setiap hari Jumat pada semua pelanggannya. Kayak gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada program agak panjang ya, tapi sebenarnya di sini hanyalah inputannya aja yang agak banyak. Kemudian tipe data untuk A itu double, kemudian karakter untuk pembeli, dan di sini ada array-nya maksimal 10 karakter berarti ya teman-teman. Kemudian ada kasir juga sama, dia menggunakan char 10 karakter. Kemudian ini masukkan nama kasir, C-nya kasir, pembeli, C-nya A. Nah, yang perlu kalian perhatikan nih teman-teman, di sini ada jika A lebih besar sama dengan 3, Cout-nya Anda mendapatkan diskon 25%. Jika A lebih besar daripada 3, perlu digarisbawahi ya. Sekarang output yang tepat untuk program di samping adalah kita tidak perlu melihat teksnya, tapi yang perlu dilihat hanyalah angkanya saja teman-teman. Jadi angka di sini semuanya 3 ya. Kemudian ini kita perhatikan. Yang pertama angka 3, oke. Angka 3 itu apa? Di sini lebih besar dari 3, bukan sama dengan 3. Di sini tidak ada keterangan. Ya, kemudian yang kedua adalah angka 3, tapi di sini Anda mendapatkan 25%. Jelas salah ya teman-teman, karena di atas 3. Kemudian Anda tidak mendapatkan diskon. Nah, teman-teman perhatikan di sini tidak ada else-nya ketika dia tidak lebih besar daripada 3. Ya, tidak lebih besar atau sama dengan 3, ini tidak ada else-nya. Berarti tidak harusnya ini tidak ada keterangan. Kalau ini 2, Anda tidak mendapatkan diskon juga beda teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya, perhatikan output di atas. Script program perjalanan yang sesuai dengan output di atas adalah, nah ini dibalik teman-teman. Jadi outputnya dulu, baru programnya kira-kira kayak apa yang paling tepat. Nah teman-teman harus menganalisis juga nih. Sekarang kita cek ya, if A lebih besar sama dengan 200, maka B sama dengan A-50.000, else-nya B A-10.000. Kemudian yang kedua di bawahnya itu adalah yang 200.000, kemudian 5.000 dan juga 5.000. Ini bedanya hanya di angka ini teman-teman ya. Oke. Kemudian yang kedua ini sama, tetapi perhatikan ini angkanya adalah 100.000. Kemudian di sini sama persis, kalau di sini adalah lebih besar daripada 150.000. Kita lihat dari soalnya, inputannya adalah 160.000 teman-teman. 160.000 ya, dan dia hanya membayar 150.000. Oke, perhatikan, dia hanya membayar 150.000. Berarti teman-teman, kita lihat pengurangan antara 160.000 ke 150.000 adalah 10.000 aja. Berarti kan yang bawahnya ini 10.000. Kita pakai yang ini, ada 3 kan? Ada 3 teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat, kalau 1.000 ini harus cari angka yang sesuai. Perhatikan, apakah dia 150, dia lebih besar 150. Kalau dia lebih besar 150, hati-hati terkecoh teman-teman, dia akan menjalankan yang ini. Sedangkan dia potongannya hanya 10.000. Berarti ini salah. Ya kan? Kalau ini jelas salah. Kalau ini dia di atas 10.000, maka potongannya adalah 50.000. Ini juga jelas salah. Paham ya? Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu di atas 200.000, maka dia lebih besar ini karena nilainya hanya 160, yang dikurangkan hanyalah 10.000, jadi potongannya hanya 10.000. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jika konsumen berbelanja 270, berapakah jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen? Sama lagi, ini juga analisis di mana dia memakai kondisi ya teman-teman. Jadi dia memakai kondisi ini teman-teman. Jadi A lebih besar dari 300.000, maka nanti diskonnya adalah A dikali 20%. Sedangkan else-nya adalah 1%. Kalau dia belanjanya adalah 270 teman-teman, ini kan tidak ada tidak memenuhi syarat ini, sehingga dia akan loncat ke bawah.
Nah, di bawah itu kalian perhatikan diskonnya berapa? 0,1. Maka 270 ini harus dikurangi dengan 0,1%. Jadi teman-teman, kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu diskonnya adalah 0,1 atau 10%. Nah, kalau 10%-nya 270 adalah 27.000, sehingga 270 dikurangi 27.000, hasilnya adalah 243.000. Kayak gitu teman-teman. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada kelas lingkup, kemudian ada sifat string marah, kemudian void info lingkup. Jadi metodenya adalah info lingkup. Perhatikan teman-teman, di situ ada tulisan variabel instan, di mana variabel instannya itu adalah marah. Sedangkan variabel yang ada di dalam metode itu adalah malu. Maka sistem outline-nya ini sudah jelas sebenarnya. Tapi teman-teman, jika kalian menemukan ini sifat sama dengan titik dua-duanya sifat, harus diperhatikan di sini ada kata this. Kalau plus sifat, dia akan memanggil variabel yang ada di metode, ya. Tapi kalau ada this, berarti dia akan memanggil variabel yang ada di kelas. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pada metodenya malu dan sifat pemilik kelasnya adalah marah. Paham ya teman-teman? Semoga ini bermanfaat. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour keluar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour tersebut. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17, karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena suatu hal lain, rombongan baru tiba kembali di sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. Yang B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Yang C. Menyarankan para guru agar berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. Yang D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Yang E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut study tour untuk tetap masuk sekolah. Oke teman-teman, di soal ini teman-teman itu diuji. Jadi teman-teman itu ditanya ketika teman-teman kelelahan nih, tapi teman-teman punya tanggung jawab gitu ya. Dan perhatikan teman-teman, teman-teman di sini adalah seorang guru pendamping dan punya tanggung jawab untuk mengajar. Paham ya maksudnya? Jadi tanggung jawabnya di sini adalah tanggung jawab hadir atau tidak. Ya, jadi kalau menyarankan, menyampaikan, menyarankan ini bukan ranahnya teman-teman. Jadi paham ya maksud saya. Sehingga kalau kita lihat jawaban yang paling tepat di sini adalah tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Jadi profesionalitas teman-teman ini dipertanyakan kayak gitu. Itu intinya di soal nomor pertama ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasi panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Yang Anda lakukan atas permintaan ini adalah 1. Yang A. Mengkoordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua atau B. Menerima tugas itu dan menjalankan setelah selesai mengerjakan tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. Kemudian yang C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas apa adanya. D. Merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. Yang E. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya Anda lakukan. Baik teman-teman, ini juga biasa terjadi di dunia pendidikan gitu ya. Jadi kadang kita itu dianggap seorang yang kompeten. Tapi di sini perlu diperhatikan teman-teman, kompeten dalam artian ini kan mengkoordinasi panitia HUT. Otomatis sebelumnya itu sudah ada panitia yang lain. Dan teman-teman ini menggantikan gitu ya, menggantikan koordinatornya. Maka yang paling tepat apa? Yang jelas kalau kita menolak jelas nggak mungkin. Kemudian untuk merombak kepanitiaan yang baru, ini biasa ada kalanya orang melakukan hal ini, tapi ini nggak baik teman-teman. Kenapa? Karena panitia itu sudah dibentuk dan teman-teman tugasnya adalah mengkoordinasi.
Nah, kalau yang walaupun berat hati, tidak ada kata berat hati, harus diterima dengan lapang dada ya, yang pastinya kayak gitu. Nah, sekarang ada dua ini nih. Jadi ada yang satu menerima tugas itu menjalankan setelah selesai mengerjakan tugas lain. Perhatikan, yang pekerjaan lain ini yang datang terlebih dahulu. Sebenarnya secara logika ini benar, hanya saja kita harus tahu urgensinya kayak apa teman-teman. Kalau kita ada kegiatan HUT dan ini digantikan, berarti kan ini urgent banget karena beliau sakit, nggak bisa ditunda lagi kayak gitu kan. Berarti kalau seperti itu, jawaban yang paling tepat adalah mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Jadi teman-teman itu harus bisa mengkoordinir dengan baik, tapi teman-teman dengan yang kepanitiaan yang sudah ada kayak gitu. Jadi bukan merombak kepanitiaannya, tapi bersinergi. Baik, di soal nomor 3 ini, V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik di bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing akan berkembang dengan sendirinya. Yang B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. Yang C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberi les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. Yang D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan dalam keberhasilan di sekolah. Yang E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Nah, ini jelas banget ya teman-teman. Jadi ketika banyak banget siswa kita itu yang kadang akademiknya memang itu rendah dibandingkan teman-teman yang lain, tapi dia punya potensi yang lain. Nah, sebagai guru yang baik nih, jawaban yang paling tepat itu adalah membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal gitu teman-teman. Baik, soal nomor 4. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Oke, ini ada masalah dan ini sering banget memang dihadapi di sekolah-sekolah kayak gitu ya teman-teman. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menghimbau agar siswa lain untuk tidak meniru hal tersebut. Yang B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Yang C. Karena ada petugasnya masing-masing, guru BK dan juga tatib sekolah, sebaiknya saya memilih diam diri untuk menghindari kesalahpahaman. Yang D. Saya meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang merokok agar mereka jera. E. Memanggil orang tua yang kedapatan merokok agar memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. Baik, kalau kita lihat opsinya nih teman-teman, sebenarnya semuanya baik gitu ya, tapi ranah kita yang mana gitu kan. Jadi yang mana sih ranah seorang guru, karena kita ini bukan guru BK, juga bukan seorang guru tatib gitu. Bagaimana kita memberikan istilahnya edukasi kepada anak-anak ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah lebih aktif dalam memperingatkan siswa yang kedapatan sering merokok untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menghimbau siswa lain untuk tidak meniru hal tersebut kayak gitu. Oke, selanjutnya nomor 5. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut Anda, baik, semua kasus yang saya sampaikan di sini adalah kasus-kasus yang memang biasanya terjadi di sekolah gitu. Jadi gimana sih sikap kita? Yang A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Ini bagus juga sih teman-teman, tapi kita cek dulu ya. Yang B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok.
Oke, yang ketiga atau C, memberikan teguran kepada siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang D, merekomendasikan kepada guru bimbingan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas tersebut. Yang E, menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Oke, yang E ini jelas enggak. Kemudian kalau yang D juga enggak. Kenapa? Karena ini kasus ini berada di kelas kita. Sebelum ke BK kan semua kasus itu harus diselesaikan terlebih dahulu sama gurunya gitu kan. Baik, jadi teman-teman kalau kedapatan kasus seperti ini, hal yang paling baik adalah meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Kenapa? Kalau kita hanya memfasilitasi pertemuan kelompok, biasanya siswa itu di depan gurunya baik, tapi di luarnya itu nggak baik. Jadi kalau udah serta sama guru gitu bisa aja membuli temennya gitu kan. Kalau memberikan teguran secara langsung, ini juga akan membuat pro dan kontra juga teman-teman. Kalau kita negur anaknya, bisa jadi anaknya ini memang oke, bisa kembali jadi aktif, hanya saja ini kurang efektif. Yang efektif kita memberikan hasil evaluasi serta keterlibatan anggota. Jadi benar-benar meningkatkan pemantauannya nih. Setelah itu hasil evaluasinya dikasihkan agar mereka merasa dihargai dan dikontrol, sehingga kerja kelompok itu bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Baik, nomor 6. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah, jadi ini dites gimana kita menghadapi pimpinan yang mengkritik kita ketika kita sudah bekerja keras melaksanakan segala sesuatunya. Oke, A, tidak membalas kritikan tersebut dan tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Yang B, tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Yang C, menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. Yang D, menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Dan yang E, meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Jelas ya teman-teman pilihannya. Yang paling tepat apa? Yaitu meminta penjelasan kenapa itu salah dan minta dukungan nih teman-teman. Setelah itu kita harus mencari strategi baru. Itu akan lebih efektif daripada kita menahan diri dan mencermati kritikan atau menerima terus cari referensi baru. Itu juga nggak bagus karena kita perlu dukungan nih biar kita nggak dikritik tajam lagi kayak gitu. Jadi jawabannya jelas ya, yang E. Nomor 7, sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah itu rusak. Beberapa warga sekitar Anda yang tidak sabar lalu mengisi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai di antara kampung. Kemudian hal yang Anda lakukan sebagai guru, perhatikan. Jadi di sini teman-teman gak hanya permasalahan yang ada di sekolah aja, tapi juga permasalahan yang ada di lingkungan yang mencerminkan kita ini sebagai guru. Oke, kita lihat jawaban yang A, mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena menimbulkan pencemaran dan banjir. Oke, kita lanjut dulu. Membicarakan persoalan tersebut kepada ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Yang C, menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah warga yang sudah tertumpuk seminggu. Yang D, meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah yang sudah menumpuk seminggu. Yang E, membuang sendiri sampah yang ada ditumpuk selama seminggu itu ke tempat pembuangan akhir meskipun jaraknya jauh. Baik teman-teman, kalau kita lihat ya bagaimana kita memberikan solusi sebagai guru itu kan harus solusi yang solutif gitu ya, nggak hanya selesai di kala itu aja, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ini jelas ada mungkin teman-teman gambling nih antara A dan B, tapi jawaban yang paling tepat itu di B. Kenapa? Karena sebagai guru kita harus membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat agar mencari solusinya bersama-sama. Jadi bukan membersihkannya sendiri atau tukang sampahnya di ini kan, kemudian mengatasinya sendiri. Karena ini pengennya itu dampak jangka panjangnya seperti apa? Karena dilihat kita sebagai guru kan, berarti dampak jangka panjangnya kayak apa teman-teman? Gitu ya. Oke, soal nomor 8. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi.
Daya tampung sekolah Anda adalah 120. Kebetulan calon urutan siswa 120 ada 2 siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah Anda, tetapi pada saat pendaftaran kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal ini hal apa yang Anda lakukan? Baik teman-teman, ini sesuatu soal yang benar-benar urgensinya kita dilihat profesionalitas kayak gitu. Jadi yang A, menerima ponakan kepala sekolah meskipun daftarnya lebih dulu daripada calon siswa lainnya. Oke, yang kedua, menerima calon siswa lainnya bukan keponakan kepala sekolah karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. Yang C, mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung agar keduanya bisa masuk. Yang D, memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. Dan yang E, membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik teman-teman, kalau misalnya kita mau melihat soal ini, kita sebagai individu biasanya saklek itu akan orang memilih untuk menerima siswa lainnya dan mendaftar lebih tinggi karena untuk menjaga objektivitas. Ini bagus teman-teman, tapi perhatikan di sini PPDB atau penerimaan siswa baru itu tidak hanya teman-teman aja gitu loh, walaupun teman-teman ini sebagai ketua panitia, tapi yang paling baik adalah teman-teman harus membahas di rapat panitia. Karena apa? Karena musyawarah dari panitia ini akan lebih objektif gitu ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak serta-merta dari keputusan ketua panitia. Misalnya nih, oke, saya ambil anaknya kepala sekolah. Nah, nanti ada risikonya apa? Oke, saya ngambil yang daftar lebih dulu. Tapi skornya sama. Jadi pertimbangan-pertimbangan inilah yang perlu teman-teman sampaikan kepada panitia yang lainnya, sehingga nanti benar-benar ada objektivitas itu memang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Kayak gitu teman-teman. Nomor 9, pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah: baik, yang A, masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasi dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Yang E, masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang D, masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan yang luar biasa. Yang E, sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Baik, teman-teman perlu diingat bahwa kita mempunyai yang namanya stakeholder ya kan. Stakeholder dalam sekolah itu pastinya masyarakat harus terlibat. Tapi yang paling benar yang mana nih? Jadi yang paling sesuai untuk pertanyaan ini adalah masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Ini adalah yang paling tepat teman-teman, karena potensi-potensi itu berupa beragam gitu. Jadi masyarakat ini mempunyai ragam potensi yang akan bisa kita kolaborasikan dengan sekolah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 10, suatu ketika terdapat tetangga yang meminta Anda untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar saudara terkait harta warisan. Hal yang Anda lakukan adalah, baik teman-teman, kita berbicara tentang guru dan di sini teman-teman harus menjadi mediator ya terkait harta warisan. Apa yang harus kalian lakukan? Yang A, menerima permintaan itu dengan sepenuh hati dan berupaya mencari solusi yang terbaik. Kelihatannya bagus, tapi perlu dilihat jawaban yang lain. Baik, yang B, menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. Yang C, menolak permintaan tersebut karena guru tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. Kemudian yang D, menyarankan kepada seluruh keluarga untuk berdamai berlandaskan nilai agama. Yang E, mengumpulkan seluruh keluarga yang berkonflik untuk dinasehati. Baik teman-teman, kira-kira yang solusi yang terbaik apa nih? Berarti yang terbaik adalah kita menerimanya dan berupaya mencari solusi yang terbaik, karena kita harus tetap belajar gitu. Jadi teman-teman ini sebagai mediator harus cari tahu dulu nih konfliknya kayak apa, hukumnya kayak apa. Itu adalah sikap yang harus diterapkan oleh seorang guru kayak gitu. Baik, nomor 11. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya.
siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? Oke, dilema ya teman-teman kalau kita lihat di ini kan, tapi secara objektivitas kita sudah tahu nih jawabannya kayak apa, tapi perlu kita baca dulu ya. Yang pertama, memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta kenaikan nilainya. B. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah seraya menambah poin nilai sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Yang C. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan seraya menambahkan poin yang relatif setara dengan siswa lainnya. Yang D. Mempertimbangkan rasa segan kepala sekolah sehingga memberi nilai tambahan sedikit lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Yang E. Karena kepala sekolah tercampur tangan, sebagai sanksi dikurangkanlah nilai siswa tersebut. Oke, baik teman-teman, jadi ini jawaban yang paling tepat. Sepertinya teman-teman udah tahu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah memberikan nilai apa adanya, walaupun anaknya pengawas, anaknya siapapun, meskipun kepala sekolah meminta gitu kan, tapi kita harus real karena kita menilai secara objektif kayak gitu. Itu yang perlu dipertahankan dari guru itu sendiri. Baik, nomor 12. Ada gejala beberapa siswa yang cenderung LGBT, jadi lesbian, gay, biseksual, sama transgender. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Membiarkan saja sebagai perwujudan menghargai hak asasi manusia. Yang B. Mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. Kemudian yang C. Mengajak bicara orang tua agar siswa tersebut kembali normal. Yang D. Mengundang psikolog agar menasihati siswa tersebut. Yang E. Mengancam siswa tersebut agar tidak mempengaruhi temannya. Baik teman-teman, ini adalah sikap guru yang baik ketika ada siswanya yang cenderung LGBT gitu ya. Jadi ini kasus-kasus seperti ini kadang ada di sekolah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah mengajak bicara siswanya dulu teman-teman. Jadi jangan langsung orang tuanya atau manggil psikolog, tapi kita adalah mengajak bicara agar tidak terjerumus dalam LGBT kayak gitu. Nomor 13. Dalam perjalanan ke sekolah, Anda ditabrak tetangga sebelah yang mengakibatkan beberapa anggota badan Anda terluka dan sepeda motor Anda rusak parah. Secara normatif, Anda di pihak yang benar, tapi tetangga Anda malah memarahi Anda karena merasa benar. Beberapa saat setelah kejadian itu, anak tetangga tersebut yang merupakan murid Anda sakit parah di rumah dan tidak ada yang bawa ke rumah sakit karena alasan biaya. Hal yang Anda lakukan adalah, baik, ini guru ya teman-teman, udah diserempet sama orang tuanya, kemudian dimarahi, motornya rusak, dia sakit luka-luka gitu ya. Tapi setelah itu anak tetangga tersebut yang adalah murid Anda ini sakit teman-teman. Nah, bagaimana sikap kita yang benar? Oke, yang pertama, mengajak guru untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. Jadi mengajak guru untuk menemani datang. Yang kedua, datang sendiri dengan terpaksa ke rumah tetangga tersebut dan menyarankan agar anak tersebut segera dibawa ke rumah sakit. Yang C, menyarankan kepada pengurus RT agar segera membawa anak yang sakit tersebut supaya anak tertolong jiwanya. Yang D, mengurus BPJS secepatnya untuk keluarga tersebut agar dapat digunakan untuk berobat ke rumah sakit. Yang E, membawa langsung anak tersebut ke rumah sakit sambil memberi pengertian kepada orang tuanya bahwa biaya rumah sakit bisa diurus melalui BPJS. Baik teman-teman, ini kondisinya Anda benar-benar habis ditabrak dan luka-luka ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Sehingga jawaban yang paling benar adalah mengajak teman guru untuk menemani datang. Karena perhatikan teman-teman ini di soalnya teman-teman habis kecelakaan tuh dan motornya rusak. Teman-teman luka-luka. Berarti alternatif paling tepat adalah mengajak teman untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya itu ke rumah sakit kayak gitu. Baik, nomor 14. Pada obrolan ringan di ruang guru, beberapa guru berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu dengan adanya siswa yang berasal dari ras tertentu itu yang sifatnya kasar dan kurang beradab. Maka pendapat Anda adalah
A. Membenarkan kesimpulan itu karena Anda juga mengalami beberapa kasus yang sama terhadap ras tersebut. Yang B. Ras apapun memiliki potensi menjadi orang baik sekaligus juga menjadi orang yang tidak beradab. Yang menolak pandangan itu karena dalam banyak kasus, ras yang diklaim keras dan kurang beradab itu terbukti lembut dan beradab. Yang D. Pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Oke teman-teman, kalau yang D ini sebenarnya statement, tapi bukan pendapat Anda kayak gitu kan. Jadi yang paling tepat adalah ras apapun memiliki potensi menjadi orang baik dan sekaligus menjadi orang yang tidak beradab, kayak gitu. Nomor 15. Dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang Anda lakukan? A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Yang B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. Yang C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semuanya menghargai. Yang D. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. E. Meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Baik teman-teman, ini mungkin yang gambling cuma ada di A, kemudian di B ya kan. Yang di C bolehlah tapi nggak terlalu ini. Jadi teman, yang pertama dilakukan adalah karena kita sebagai guru harus ngasih wawasan dulu bahwa harus saling menghormati, saling menghargai dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut di kelompok. Jadi di sini tidak ditentukan sih kelompok yang sama atau kelompok yang berbeda, hanya saja kita yang menempatkan agar apa? Setelah kita mengedukasi anak-anak yang lain, mereka bisa menerima dengan baik kayak gitu. Oke, soal nomor 16. Anda menggantikan tugas seorang guru yang cuti hamil. Anda menilai rancangan program pembelajaran atau RPP guru itu masih kurang sistematis dan harus banyak revisi. Namun, pada waktu yang sama, Anda ditugasi oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan kelas 1, 2, dan 3 yang harus diselesaikan segera mungkin. Hal yang Anda lakukan selama menjadi pengganti guru tersebut adalah Oke, yang A. Bekerja semampunya saja, tidak merevisi RPP karena hanya pengganti sementara. Yang B. Mencoba untuk memperbaiki sekilas saja RPP guru tersebut. Yang C. Memperbaiki RPP itu dengan standar yang telah ditetapkan. Yang D. Menyeimbangkan kedua pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni memperbaiki RPP dan mengerjakan tugas kepala sekolah walaupun hasilnya belum maksimal. Yang E. Berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin dengan mengatur jadwal, memperbaiki RPP, dan menyelesaikan rancangan kunjungan lapangan. Udah jelas ya teman-teman kira-kira apa? Yap, jawabannya adalah E. Gitu. Jadi harus diatur jadwal dan hasilnya diusahakan sebaik mungkin kayak gitu. Nomor 17. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah yang A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Yang B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar sekolah tujuan lebih terarah dan terukur kinerjanya. Yang C. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Yang D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Yang E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Jadi teman-teman, di sini guru yang ideal. Jadi yang paling ideal itu seperti apa sih? Jadi yang paling ideal itu adalah dia bisa melaksanakan tugas secara mandiri, dia juga bisa mengerjakan secara kolaborasi sesuai aturan, kemudian deskripsi dan tanggung jawabnya agar tujuannya itu lebih terarah dan terukur kayak gitu. Baik, nomor 18. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok, saya akan
A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. Yang B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. C. Memberikan kebebasan anggota untuk memilih bagian yang mana yang sanggup ia kerjakan. Yang D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaannya selesai. Yang E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Baik teman-teman, ini sebagai ketua kelompok kerja guru ya, biasanya ada MGMP kayak gitu. Kira-kira harus seperti apa? Jawaban yang paling tepat itu adalah memperhatikan minat dan kompetensinya. Dia pengennya di mana dan kompetensinya mumpuni apa enggak. Kalau dua-duanya ini sinkron, maka hasilnya juga akan maksimal kayak gitu. Baik, nomor 19. Seorang peserta didik mengeluh keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, apa yang Anda lakukan? Jadi teman-teman, kalau ada keluhan-keluhan siswa ini, apa yang harus kita lakukan? Yang A. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia serta berusaha untuk membantu dia. Yang B. Memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut pada orang lain sambil berusaha membantu dia. Yang C. Mendengarkan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Yang D. Memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa tersebut berjalan seperti apa adanya. Dan yang E. Melakukan penilaian terhadap keluhan peserta didik dan menceritakan keluhan tersebut kepada orang lain. Baik, teman-teman, di sini sebenarnya ada kata kunci ketika kita ada cerita dari siswa ataupun sama guru sih biasanya, itu adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan perasaannya, menjaga rahasia, itu yang paling penting teman-teman. Jadi privasinya kita jaga baik-baik dan juga membantu, berusaha untuk membantu dia kayak gitu. Oke, nomor 20. Anda adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan informasi, alasan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga. Terkait kasus ini, hal yang Anda dapat lakukan adalah A. Menerima kondisi tersebut sebagai suatu hal yang biasa. Yang B. Mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk dibimbing belajarnya. C. Mencarikan pekerjaan bagi anak-anak itu karena cepat bekerja akan menolong ekonomi keluarga mereka. Yang D. Menjelaskan kepada orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya agar mengubah masa depan mereka kelak. Yang E. Melakukan audiensi bersama guru-guru lain dan segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Oke, jawabannya udah jelas ya teman-teman ya, ada di poin E. Nomor 21. Dalam sebuah ceramah tentang pencegahan korupsi, sebagai narasumber Anda ditanya peserta ceramah, apakah Anda setuju jika koruptor kakap dihukum mati? Jawaban Anda adalah yang A. Hukum mati sebaiknya ditiadakan karena sejahat atau seburuk apapun manusia masih dapat peluang menjadi orang baik. Yang B. Setuju jika koruptor kakap dihukum mati agar para pejabat tidak berani melakukan korup. Yang C. Setuju jika koruptor dihukum mati karena terbukti di Tiongkok karena koruptor dihukum mati maka tingkat korupsi di Tiongkok itu adalah 0%. Kemudian yang D. Membuat efek jera koruptor tidak harus dihukum mati karena dengan hukuman seumur hidup mestinya membuat pejabat takut. Yang E. Koruptor kakap sebaiknya dihukum seberat-beratnya dan ditempatkan pada tempat yang terasing, misalnya Nusa Kambangan. Baik teman-teman, jadi ini lebih ke apa sih yang pendapat kita tentang hukum mati ini. Sebenarnya kalau dibilang jawaban itu pasti semua orang memiliki jawaban yang berbeda, tetapi untuk soal ini dikunci jawabannya nih teman-teman adalah membuat jera koruptor tidak harus hukuman mati, karena pada dasarnya hukum seumur hidup itu mestinya sudah membuat pejabat itu takut karena efek jerah ya teman-teman. Kalau dia hidupnya di penjara dan susah kan orang akan lebih ini ya, lebih dapat feel-nya gitu kan, jadi nggak harus hukuman mati. Baik, soal nomor 22, ada siswa memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai pelajaran agama. Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? Yang A. Mendukung pertanyaan-pertanyaannya karena sebagai bentuk apresiasi kebebasan dalam memahami suatu agama. Yang B. Membiarkan siswa berproses dalam belajar. Yang C. Memberikan penjelasan yang sebenarnya sampai siswa mengerti. D. Memberikan apresiasi dan selanjutnya menjelaskan makna yang sebenarnya.
Yang E, bertanya pada siswa dan yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda, dan selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dari makna yang dimaksud itu sampai siswa memahami. Itu yang paling tepat teman-teman. Jadi ditanya dulu kenapa sih ada perbedaan makna, baru dari situ kita memberikan penjelasannya agar tidak terjadi miskonsepsi. Baik, nomor 23. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? Yang A, menyusun aturan dan mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas perilakunya. Yang B, antara guru dan siswa sebenarnya salah. Jika terlambat saat upacara, sebaiknya ada sanksi pada keduanya. Yang C, menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan kepada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang D, memberikan sanksi kepada yang sama pada guru dan siswa yang terlambat agar tidak terkesan membeda-bedakan. Yang E, meminta peluang kepada guru dan siswa yang terlambat untuk mengunci pintu pagar. Baik teman-teman, kita ketika aspek keadilan itu diterapkan, tapi bukan berarti guru sama siswa itu dianggap kalangan yang sama, ya, kayak gitu. Jadi kalau di sini jawaban yang paling tepat itu adalah menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. Jadi kalau ini guru harus sanksinya kayak apa? Jadi itu diambil kayak mufakat gitu. Jadi dirumuskan agar ada unsur pendidikannya di situ. Paham ya teman-teman ya? Soal 24. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang paling tepat yang kita katakan kepada siswa adalah A, bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. Yang B, bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. Yang C, bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan. Yang D, bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari yang diinginkan di luar sekolah. Yang E, bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi agar bisa berlatih dengan saya. Bijak banget ya teman-teman ya. Jadi paham ya, jadi kebijaksanaan kita itu diuji ketika menjadi guru. Jawaban yang paling tepat adalah E. 25. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan sedang melakukan pelanggaran tatib di sekolah. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah asuhan dan kurang perhatian dari orang tua. Orang tua memanjakan dengan uang yang berlebihan dan kebebasan dan pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A, mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahannya selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. Yang B, memanggil orang tua ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. Kemudian, menekan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah dalam membantu memecahkan masalahnya. Yang D, memberikan pengertian kepada wali murid lebih perhatian lagi dan tidak memanjakan anaknya. E, perilaku siswa sebagai bagian perkembangan, jadi diyakini akan dapat menyelesaikan keluarga siswa yang bersangkutan. Baik teman-teman, jadi di sini karena kita sebagai seorang guru dan ini kan lebih ke gimana sih kita bisa membuat siswa ini mau untuk berubah kayak gitu kan sebenarnya, biar nggak bandel gitu. Jadi yang paling tepat adalah kita memerankan diri sebagai teman terdekat dulu agar kita bisa membantunya dalam masalah tersebut. Oke, nomor 26. Ibu dari wali murid mendatangi guru serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi ketuntasan minimal menjadi masuk kategori tuntas. Pernyataan yang paling patut digunakan guru untuk menanggapi hal tersebut adalah A, sebagai wali kelas, saya senang dan bangga atas kepedulian ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara yang tepat meningkatkan cara belajar putra ibu sehingga prestasinya dapat meningkat. Yang B, baiklah, saya ada cara lebih prosedural dan baik untuk meningkatkan prestasi Ananda dengan tidak mengontrol nilai begitu aja.
Yang C, kalau boleh saya menasihati ibu, sebaiknya kita tidak melakukan cara manipulasi nilai dengan menambahkan poin nilai Ananda, walaupun bisa saja saya menambahkan nilai itu. Oke, yang D, saya kira ini adalah cara yang tidak bagus. Ini sangat berbahaya dan tidak mendidik. Kalau permintaan ibu saya penuhi, bagaimana jika yang lain menginginkan hal yang sama? Gitu. Oke, yang E, baiklah, demi kebaikan Anda dan rasa hormat saya kepada ibu, saya akan mengusahakan meningkatkan poin Anda hingga melebihi batas ketuntasan minimal. Baik, teman-teman, sikap kita sebagai seorang guru yang profesional yang paling tepat adalah merasa senang dan bangga atas kepeduliannya. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana caranya. Jadi kayak kita mengajak orang tua ini, yuk kita rembukan bu, gimana sih enaknya, kayak gitu. Jadi nggak serta-merta langsung dinaikkan, tapi kita gimana sih meningkatkan prestasinya anak ini supaya nggak remedi lagi, kayak gitulah intinya. Baik, nomor 27, menurut Anda dan sikap perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah A. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. Yang B. Rajin beribadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaan dari menolong orang tanpa pamrih. Yang C. Rajin ibadah disertai dengan pelakunya tanpa pamrih dan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin beribadah disertai dengan sikap perilaku toleransi namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. Yang E. Rajin beribadah disesuai dengan sikap dan perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun dan menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Baik, teman-teman, ini kan mencerminkan nilai keagamaan. Jadi yang paling tepat itu adalah rajin beribadah, harus menunjukkan sikap proaktif menolong pada siapapun dan menunjukkan perilaku yang menjadi teladan gitu. Oke, nomor 28. Seorang anak berminat pada pengelompokan peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi SMA. Namun, orang tua berkukuh agar anaknya memilih bidang pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran yang kurang diminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika dan kimia. Sebagai wali kelas, apa yang harus Anda lakukan? Yang A. Menasihati anak itu untuk patuh kepada orang tuanya telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berminat menjerumuskan anaknya. Yang B. Memberikan saran kepada orang tua agar si anak untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. Yang C. Menyarankan kepada siswa untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah dengan jurusan kedokteran. Yang D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data presensi si anak sebagai bahan diskusi agar orang tua memahami potensi anaknya. Ini bersama guru BK dan Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan yang objektif gitu teman-teman. Jadi jawabannya udah jelas ya, jawabannya adalah E. 29. Anda memiliki beban kerja yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi sekolah. Untuk mensejahterakan warga sekolah, apa yang harus Anda lakukan? Yang A. Saya berbagi tugas dengan pengurus lainnya dan mengolah koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Yang B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus. Yang C. Melaksanakan tugas mengajar diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi di sekolah. Yang D. Berusaha untuk menolak penugasan karena bisa mengganggu tugas mengajar. Yang E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Jelas sebenarnya teman-teman ya. Jadi lebih diselingi. Kalau misalnya teman-teman bilang kalau berbagi tugas inti mereka mengelola gitu ya, kemudian saya tidak mengganggu tugas mengajar, ini sebenarnya bagus, tapi harus perlu diingat ini kan teman-teman ini jadi guru yang sudah dipasrai. Jadi, paling tepat ini adalah melaksanakan tugas mengajar yang diselingi. Jadi tugas utamanya tetap mengajar tapi diselingi dengan melaksanakan tugas pengurus koperasi kayak gitu.
Baik, soal terakhir nih teman-teman. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru dalam siswa tersebut adalah: sini berikan kepada saya handphonenya. Kamu waktunya pembelajaran malah main handphone sendiri. Yang B, kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo matikan dan segera fokus pada penjelasan pelajaran ini. Yang C, tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakan nanti setelah pada saat jam istirahat atau setelah pulang sekolah. Yang D, baiklah, handphonenya di saya. Kamu tidak menghargai guru, tidak ingin mengikuti pelajaran, silakan keluar dari kelas. Oke. Yang E, tanpa pernyataan, saya merampas handphone sambil terus berjalan menjelaskan pelajaran. Jelas ya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang C, disimpan dulu, nanti bisa digunakan lain. Jadi kita nggak boleh menyakiti perasaan siswa gitu teman-teman. Baik, itu tadi 30 soal tentang sosial kepribadian guru P3K 2021. Semoga kalian bisa lolos. Dan juga ada soal ini saya ingatkan sekali lagi adalah soal UP 2019, beberapa walaupun tidak semua itu ada yang keluar, jadi bisa sebagai referensi kalian. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan P3K kompetensi teknis pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Contoh soal nomor 1. Di bawah ini yang bukan termasuk bahasa pemrograman yaitu A. COBOL, B. Pascal, C. Fortran, D. C++, E. Windows. Pembahasan. Windows bukan termasuk bahasa pemrograman. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Jadi jawaban yang tepat adalah E, Windows. Contoh soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan termasuk sistem operasi yaitu A. Linux, B. Visual Basic, C. Windows, D. DOS, E. Unix. Pembahasan. Microsoft Visual Basic merupakan sebuah bahasa pemrograman visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman atau COM. Jadi jawaban yang tepat adalah B, Visual Basic. Contoh soal nomor 3. Berikut ini tidak termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual adalah A. Hak cipta, B. Hak paten, C. Hak dagang, D. Rahasia dagang, E. Desain industri. Pembahasan. Hak kekayaan intelektual secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta, hak kekayaan industri yang terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan rahasia dagang. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Hak dagang. Contoh soal nomor 4. Undang-undang di Indonesia yang memuat tentang haki adalah A. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, D. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, E. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005. Pembahasan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
Contoh soal nomor 5. Negara yang pertama kali memakai haki adalah A. Amerika Serikat, B. Inggris, C. Perancis, D. Jerman, E. Italia. Pembahasan. Undang-undang mengenai haki pertama kali ada di Venice, Italia, yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Italia. Contoh soal nomor 6. Orang yang menjiplak hasil karya orang lain disebut A. Writer, B. Writer, C. Plagiator, D. Plagiator, E. Pencipta. Pembahasan. Plagiarisme atau sering disebut plagiator adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Plagiator. Contoh soal nomor 7. Denda maksimal yang dibayar oleh para pelanggar hak cipta adalah A. 5 juta, B. 50 juta, C. 100 juta, D. 150 juta, E. 500 juta. Pembahasan. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 500 juta rupiah. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, 500 juta rupiah. Contoh soal nomor 8. Lama hukuman penjara bagi orang yang dengan sengaja melanggar hak cipta adalah A. 2,5 tahun, B. 5 tahun, C. 7 tahun, D. 10 tahun, E. 15 tahun. Pembahasan. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dipidana dengan penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 500 juta rupiah. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 5 tahun. Contoh soal nomor 9. Perangkat komputer yang termasuk dalam peripheral adalah A. Hard disk, B. Flash disk, C. Monitor, D. RAM, E. ROM. Pembahasan. Peripheral utama atau main peripheral yaitu peralatan yang harus ada dalam mengoperasikan komputer. Contoh peripheral utama yaitu monitor, keyboard, dan mouse. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Monitor. Contoh soal nomor 10. Berikut ini beberapa perangkat minimal yang digunakan agar kita dapat terkoneksi diri ke internet adalah A. Komputer, modem, dan ISP, B. Komputer, modem, dan jaringan telepon, C. Modem, jaringan telepon, dan ISP, D. Jaringan telepon, ISP, dan software, E. Komputer, modem, jaringan telepon, dan software. Pembahasan. Yang perlu dibutuhkan yang pertama adalah komputer. Yang kedua, modem dan saluran telepon jika menggunakan akses dial-up atau jalur data jika tidak menggunakan akses dial-up. Yang ketiga, akun dengan Internet Service Provider atau ISP. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Komputer, modem, dan ISP. Contoh soal nomor 11. Suatu usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud untuk mengeksploitasi atau mencari kelemahan sistem jaringan disebut A. Cracker, B. Cracking, C. Hacker, D. Hacking, E. Tracker. Pembahasan. Hacking adalah tindakan menemukan titik entry yang mungkin ada dalam sistem komputer atau jaringan komputer dan hingga berhasil mengambil alih. Hacking biasanya dilakukan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan komputer, baik untuk membahayakan sistem atau mencuri informasi sensitif yang tersedia pada komputer. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Hacking. Contoh soal nomor 12. Perangkat lunak aplikasi
yang memungkinkan pengguna menayangkan dan berinteraksi dengan tulisan, gambar, video, musik, dan berbagai informasi lainnya yang terdapat pada halaman web di sebuah situs di internet atau di jaringan lokal adalah A. Web browser, B. Search engine, C. World Wide Web, D. MERC, E. URL. Pembahasan. Penelusuran web atau web browser adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Sebuah sumber informasi diidentifikasi dengan pengidentifikasi sumber seragam yang dapat berupa halaman web, gambar, video, atau jenis konten lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Web browser. Contoh soal nomor 13. Mikroprosesor merupakan istilah lain dari A. CPU, B. RAM, C. CPU, D. ROM, E. Motherboard. Pembahasan. Sebuah mikroprosesor adalah sebuah Central Processor Unit atau CPU, elektronik komputer, yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Jadi jawaban yang tepat adalah A. CPU. Contoh soal nomor 14. Fasilitas untuk menjawab email dengan alamat tujuan otomatis ada dan isi email dapat kita ikut sertakan kembali adalah A. Compose, B. Trace, C. Backward, D. Replay, E. Forward. Pembahasan. Tombol replay adalah hanya untuk membalas email hanya kepada pengirim email yang tercantum dalam form. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Replay. Contoh soal nomor 15. Jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah kecil biasa digunakan di gedung, kantor, kampus, atau sekolah adalah A. MAN, B. WAN, C. LAN, D. Intranet, E. Extranet. Pembahasan. Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. Jadi jawaban yang tepat adalah C. LAN. Contoh soal nomor 16. Merupakan kumpulan perintah yang sudah dikelompokkan menjadi satu berdasarkan fungsinya masing-masing adalah A. Toolbar, B. Group, C. Quick Access, D. Shortcut, E. Menu. Pembahasan. Menu adalah daftar perintah-perintah suatu perangkat lunak atau program yang apabila dieksekusi akan menjalankan suatu perintah tertentu dari aplikasi. Menu digunakan sebagai alternatif dari antarmuka baris perintah. Pilihan yang diberikan oleh menu dapat dipilih dengan menggunakan kursor atau antarmuka pengguna. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Menu. Contoh soal nomor 17. Urutan proses siklus informasi dalam sebuah perangkat adalah A. Proses output input, B. Proses input output, C. Output proses input, D. Output input proses, E. Input proses output. Pembahasan. Di dalam siklus informasi terdapat 7 tahapan sebagai berikut: data, input, proses, output, penerima, keputusan dan tindakan, hasil tindakan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Input, proses, output. Contoh soal nomor 18. Berikut ini yang merupakan bagian dari sistem komputer kecuali A. Brandware, B. Malware, C. Hardware, D. Software, E. Semua salah. Pembahasan. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat untuk tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Tujuannya tentu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Malware. Contoh soal nomor 19.
Segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan transfer informasi antar media disebut A. Teknologi informasi, B. Teknologi komunikasi, C. Teknologi informasi dan komunikasi, D. Sistem komunikasi, E. Sistem informasi. Pembahasan. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Teknologi informasi dan komunikasi. Contoh soal nomor 20. Huruf hieroglif yang terdiri atas simbol-simbol tentang suatu objek merupakan peradaban dari bangsa A. Cina, B. Sumeria, C. Mesir kuno, D. Yunani, E. Indian. Pembahasan. Hieroglif atau tulisan suci merupakan sebuah karakter dari sistem tulisan Mesir kuno, skrip logografis yang berbentuk piktografik dalam bentuk yang mengingatkan pada orang Mesir kuno, terkadang juga disebut hieroglif. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Mesir kuno. Contoh soal nomor 21. Komponen komputer yang berfungsi untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti matematika dan statistika adalah A. CPU, B. CU, C. ALU, D. ROM, E. Register. Pembahasan. Arithmetic Logical Unit atau ALU adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. ALU. Contoh soal nomor 22. Jenis topologi jaringan yang menyerupai bentuk cincin disebut A. Topologi mesin, B. Topologi star, C. Topologi tree, D. Topologi bus, E. Topologi ring. Pembahasan. Topologi ring adalah topologi jaringan yang berbentuk rangkaian, di mana setiap rangkaiannya tersebut tersambung dengan dua titik yang lain. Dengan begitu, terbentuklah jalur lingkaran seperti cincin. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Topologi ring. Contoh soal nomor 23. Perangkat komputer yang bekerja menggunakan sinyal digital yang diterjemahkan menjadi sinyal analog dan sebaliknya menerjemahkan sinyal analog menjadi sinyal digital adalah A. Router, B. Modem, C. Bridge, D. Repeater, E. Hub. Pembahasan. Cara kerja modem adalah data dari komputer yang berbentuk digital diubah oleh modem menjadi sinyal analog. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan ke media telekomunikasi lain, seperti telepon dan radio. Saat data analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan mengubahnya menjadi sinyal digital kembali supaya bisa diproses. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Modem. Contoh soal nomor 24. Teknologi jaringan internet yang menggunakan teknologi satelit adalah A. PDA, B. ADSL, C. CDMA, D. VSAT, E. ATM. Pembahasan. VSAT atau Very Small Aperture Terminal adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. VSAT. Contoh soal nomor 25. Kepanjangan yang benar dari bit adalah A. Trinary digit, B. Binary digit, C. Bit per second, D. Brainware intelligence, E. Quinary digital. Pembahasan. Bit merupakan singkatan dari binary digit, yakni satuan terkecil dalam sistem penyimpanan komputasi. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Binary digit. Contoh soal nomor 26. Dalam transfer data, terdapat satuan yang dikenal dengan BPS yang merupakan kepanjangan dari A. Bits per second, B. Bit per second,
C. Band per second. D. Binary per second. E. Bin per second. Pembahasan. BPS atau bit per second adalah unit-unit yang digunakan untuk menguraikan kecepatan data yang dikirim melalui beberapa media komunikasi, diukur dengan bilangan bit-bit yang dikirim selama 1 detik. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, bit per second. Contoh soal nomor 27. Posisi yang baik antara lengan dan tangan ketika jari diletakkan pada keyboard membentuk sudut A. Kurang dari 60 derajat. B. Kurang dari 90 derajat. C. 90 derajat. D. Lebih dari 90 derajat. E. 150 derajat. Pembahasan. Setiap orang punya kenyamanan khusus dalam posisi lengan dan siku karena panjang lengan setiap orang berbeda. Posisi lengan yang baik adalah posisi tangan di sisi badan dan siku sehingga membentuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, lebih dari 90 derajat. Contoh soal nomor 28. Posisi kaki ketika menggunakan komputer yang benar adalah A. Bebas. B. Menggantung. C. Dilipat di atas kursi. D. Menapak pada lantai. E. Lurus di bawah meja. Pembahasan. Sebisa mungkin, letakkan kaki mendatar di lantai atau di footrest. Kemudian, hindari menyilangkan kaki atau pergelangan kaki. Posisi duduk yang ideal adalah tidak terlalu rapat atau memberi jarak antara bagian belakang lutut dengan kursi. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, menapak pada lantai. Contoh soal nomor 29. Konektor yang biasa digunakan dalam instalasi kabel UTP pada sebuah LAN adalah A. RJ11, B. RG6, C. RJ45, D. RG58, E. RG45. Pembahasan. RJ45 adalah konektor kabel Ethernet yang biasa digunakan dalam topologi jaringan komputer LAN maupun jaringan komputer tipe lainnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, RJ45. Contoh soal nomor 30. Alat yang digunakan untuk memindahkan gambar dari kertas ke komputer disebut A. Printer, B. Lickpen trackball, C. Scanner, D. Mouse, E. Joystick. Pembahasan. Scanner merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengkopi atau menyalin dokumen fisik berupa teks atau gambar yang kemudian dapat disimpan ke dalam perangkat PC komputer atau laptop. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, scanner. Contoh soal nomor 31. Tindakan-tindakan yang dikategorikan tidak melanggar hak cipta dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah A. Menduplikasi tanpa seizin sang pemilik. B. Memodifikasi sesuai keinginan. C. Menggunakan software yang asli. D. Menggunakan untuk tindak kejahatan. E. Menduplikasi untuk tujuan komersil. Pembahasan. Di antara pilihan di atas, menggunakan software yang asli adalah tindakan yang tidak melanggar hak cipta. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Menggunakan software yang asli. Contoh soal nomor 32. Jarak yang baik untuk bekerja dengan komputer pada jarak pandang yang benar adalah A. 20 cm, B. 30 cm, C. 40 cm, D. 50 cm, E. 100 cm. Pembahasan. Aturlah jarak antara mata dengan monitor. Idealnya, jarak mata dengan monitor yang aman adalah 50 cm. Jangan memasang monitor terlalu dekat dengan mata kita, karena akan membuat mata cepat lelah. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, 50 cm. Contoh soal nomor 33. Beberapa aplikasi yang terdapat dalam operating system diantaranya A. Pen, kalkulator, notepad, B. Bahasa pemrograman, C. Program utility, D. Program aplikasi, E. Program paket. Pembahasan.
Paint, kalkulator, notepad adalah aplikasi bawaan dari operating system Windows. Ketiga aplikasi di atas dapat dilihat langsung pada start menu atau bagian aksesoris. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Paint, kalkulator, notepad. Contoh soal nomor 34. Perhatikan jenis-jenis jaringan sebagai berikut. Yang pertama, LAN. 2, WAN. 3, MAN. 4, Internet. Urutan jaringan yang benar dari yang terkecil adalah A. 3, 1, 4, 2. B. 1, 2, 3, 4. C. 3, 2, 1, 4. D. 1, 3, 2, 4. E. 2, 3, 1, 4. Pembahasan. Yang pertama, LAN. Jangkauan yang relatif kecil pada sekolah, kantor, maupun rumah. 2. MAN. Menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. 3. WAN. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. 4. Internet. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Maka, urutan jaringan dari yang terkecil adalah LAN, MAN, WAN, Internet. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. 1, 3, 2, 4. Contoh soal nomor 35. Kecepatan transfer data pada jaringan nirkabel adalah A. 0,23 Mbps, B. 1 sampai dengan 2 Mbps, C. 10 Mbps, D. 4 sampai dengan 16 Mbps, E. 100 Mbps. Pembahasan. Rata-rata kecepatan transfer data pada jaringan nirkabel adalah 1 sampai dengan 2 Mbps. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 1 sampai dengan 2 Mbps. Contoh soal nomor 36. Alat yang merupakan sarana untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer disebut A. Output device, B. Input device, C. RAM, D. CD-ROM, E. Prosesor. Pembahasan. Input device atau unit masukan merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan perintah dari pengguna atau user yang bisa berupa perintah teks, gambar, klik untuk kemudian diolah oleh perangkat processing lalu ditampilkan oleh output device. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Input device. Contoh soal nomor 37. Perangkat yang fungsinya merubah sinyal digital akan ditampilkan pada layar monitor adalah A. VGA card, B. LAN card, C. Sound card, D. TV tuner card, E. Capture card. Pembahasan. Fungsi utama VGA card ialah untuk membantu merubah sinyal digital yang dihasilkan PC, komputer, atau laptop yang akan ditampilkan pada layar monitor. Jadi jawaban yang tepat adalah A. VGA card. Contoh soal nomor 38. Di bawah ini adalah Undang-Undang Hak Cipta yang pernah diberlakukan di Indonesia kecuali A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, E. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Pembahasan. Yang bukan Undang-Undang Hak Cipta adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 karena undang-undang tersebut tentang keimigrasian. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Contoh soal nomor 39. Pernyataan berikut merupakan dampak dari pelanggaran hak cipta kecuali A. Programmer enggan berkarya, B. Merugikan programmer secara finansial, C. Merugikan negara dalam penerimaan pajak, D. Menimbulkan sikap tidak percaya negara lain, E. Menimbulkan pandangan bahwa pembajakan merupakan hal biasa dan melanggar hukum. Pembahasan. Menimbulkan pandangan bahwa pembajakan merupakan hal biasa dan melanggar hukum bukan merupakan dampak dari pelanggaran hak cipta. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Menimbulkan pandangan bahwa pembajakan merupakan hal biasa dan melanggar hukum.
Contoh soal nomor 40. Sanksi atas pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 adalah dipidana penjara atau denda paling banyak. A. 100 juta rupiah. B. 200 juta rupiah. C. 300 juta rupiah. D. 400 juta rupiah. E. 500 juta rupiah. Pembahasan. Dalam pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi jawabannya tepat adalah E, 500 juta rupiah. Contoh soal nomor 41. Nyeri otot timbul karena bekerja tidak memperhatikan prinsip K3 dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya dalam menggunakan A. Meja, B. Kursi, C. Monitor, D. Keyboard, E. Gabungan dari A, B, C, dan D. Pembahasan. Nyeri otot timbul karena bekerja tidak memperhatikan prinsip K3 dalam posisi bekerja, seperti posisi meja dan kursi, jarak monitor dan keyboard. Jadi jawaban yang tepat adalah E, gabungan dari A, B, C, dan D. Contoh soal nomor 42. Gambar yang terdapat pada salah satu kelompok ribbon pack layout yang tidak termasuk dalam fungsi gambar tersebut adalah A. Membuat tulisan remang-remang di belakang teks. B. Untuk memberikan pesan tertentu di halaman latar. C. Untuk membuat dokumen sebagai contoh dari dokumen aslinya. D. Untuk menghilangkan tanda air yang telah disematkan. E. Untuk membuat banner satu halaman penuh. Pembahasan. Berikut adalah fungsi gambar pada salah satu kelompok ribbon pack layout. Membuat tulisan remang-remang di belakang teks. Untuk memberikan pesan tertentu di halaman latar. Untuk membuat dokumen sebagai contoh dari dokumen aslinya. Untuk menghilangkan tanda air yang telah disematkan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Untuk membuat banner satu halaman penuh. Contoh soal nomor 43. Bila Anda sedang bekerja dengan Microsoft Word, toolbar ribbon tersembunyi, maka perintah untuk menampilkan ribbon kembali adalah A. Pilih salah satu menu, klik kanan, Customize the ribbon. B. Pilih salah satu menu, klik kanan, Minimize the ribbon. C. Pilih salah satu menu, klik kanan, Maximize the ribbon. D. Pilih salah satu menu, klik kanan, Zone the ribbon. E. Pilih salah satu menu, klik kanan, View the ribbon. Pembahasan. Perintah untuk menampilkan ribbon kembali adalah: yang pertama, pilih salah satu menu. Yang kedua, klik kanan. Yang ketiga, minimize the ribbon. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Pilih salah satu menu, klik kanan, minimize the ribbon. Contoh soal nomor 44. Langkah untuk membuat dokumen baru pada perangkat lunak pengolah kata adalah A. Home, New, blank document, create. B. Edit, New, blank document, create. C. File, New, blank document, create. D. Tool, New, blank document, create. E. Adds in, New, blank document, create. Pembahasan. Berikut adalah langkah untuk membuat dokumen baru pada perangkat lunak pengolah kata. Yang pertama, pilih file. Kedua, pilih new. Ketiga, pilih blank dokumen. Keempat, pilih create. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. File, new, blank dokumen, create. Contoh soal nomor 45. Submenu pada menu format yang dipilih untuk mengatur jarak antar baris kalimat atau spasi dalam naskah yaitu A. Open, B. Save, C. Backstop, D. Print Preview, E. Paragraph. Pembahasan. Submenu paragraf pada menu format digunakan untuk mengatur format, jarak, space, agar tampilan dokumen menjadi sesuai yang kita inginkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Paragraf. Contoh soal nomor 46.
Langkah awal dalam pengaturan nomor halaman yang berbeda adalah A. Home, page number, bottom page, decide, different number. B. Insert, page number, bottom page, decide, different number. C. Page layout, page number, bottom page, decide, different number. D. Reference, page number, bottom page, decide, different number. E. View, page number, bottom page, decide, different number. Pembahasan. Berikut adalah langkah awal dalam pengaturan nomor halaman yang berbeda. Yang pertama, pilih insert. Yang kedua, pilih page number. Yang ketiga, pilih bottom page. Yang keempat, pilih decide. Yang kelima, pilih different number. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Insert, page number, bottom page, decide, different number. Contoh soal nomor 47. Jenis jaringan yang digunakan untuk berkomunikasi antar komputer dalam satu wilayah provinsi adalah A. LAN, B. WAN, C. MAN, D. GAN, E. BAN. Pembahasan. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. MAN. Contoh soal nomor 48. Langkah awal untuk membuat surat dengan isi dan format yang sama atau mail merger adalah A. Mailing, Start Mail Merger. B. Mailing, Select Reception. C. Mailing, Insert Merge Field. D. Mailing, Address Block. E. Mailing, Edit Individual Document. Pembahasan. Langkah awal untuk membuat surat dengan isi dan format yang sama atau mail merge adalah dengan mailing, Start Mail Merge. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Mailing, Start Mail Merge. Contoh soal nomor 49. Berikut ini yang termasuk program aplikasi pengolah grafis, kecuali A. Adobe PageMaker, B. CorelDRAW, C. Adobe Photoshop, D. Micromedia Freehand, E. Google SketchUp. Pembahasan. Adobe PageMaker merupakan program aplikasi yang tujuan utamanya untuk mengatur tata letak atau layout materi publikasi, baik cetak maupun non-cetak. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Adobe PageMaker. Contoh soal nomor 50. Sebuah antarmuka grafik di sebuah data yang digambarkan oleh gambar kecil yang menggambarkan program komputer ataupun berkas komputer dalam pengelola berkas sebuah sistem operasi yang bisa dijalankan fungsinya oleh pengguna dalam program itu dengan mengklik dinamakan A. Toolbar, B. Menu, C. Ribbon, D. Icon, E. Toolbox. Pembahasan. Icon juga disebut simbol ialah antarmuka grafik di sebuah data yang digambarkan oleh gambar kecil yang menggambarkan program komputer ataupun berkas komputer dalam pengelola berkas sebuah sistem operasi. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Icon. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku di channel Situs Edukasi. Ya, sekali saya akan berbagi tentang soal P3K guru TIK SMP ya. Guru informasi atau TIK SMP buat teman-teman yang akan menghadapi seleksi P3K yang honor di guru negeri maupun guru swasta akan melaksanakan seleksi P3K di bulan Agustus ya. Dilanjut ke guru-guru honor yang di swasta nanti pada bulan Desember. Oke, ini merupakan bocoran soal terupdate 2021 yang khusus untuk membahas tentang kompetensi teknis guru. Dan teman-teman nanti ketika ada sedikit aja manfaatnya langsung jangan lupa like, subscribe, serta komen. Itu bisa menjadi kebagian atau kebaikan kita bersama nanti. Oke, langsung saja kita kupas dan lihat soal nomor 1.
Tindakan yang dikategorikan tidak melanggar copyright dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi adalah A. Menduplikat tanpa seizin pemilik, B. Memodifikasi sesuai keinginan, C. Menggunakan software asli, D. Menggunakan untuk tidak kejahatan, dan E. Menduplikat untuk tujuan komersial. Nah, ini yang ditanyain adalah tindakan yang dikategorikan tidak melanggar ya, tidak melanggar copyright. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu E. Menduplikat untuk tujuan komersial. Nah, kenapa jawabannya yang E, teman-teman? Karena di sini yang ditanya adalah tidak melanggar copyright dalam bidang TIK atau teknologi dan informasi, yaitu menduplikat untuk tujuan komersial. Komersial itu kayak apa ya? Kayak istilahnya misalkan kita berbagi nih, istilahnya berbagi untuk dilakukan atau digunakan dalam tujuan sosial. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak apa-apa teman-teman ya. Nah, kalau misalkan Anda menduplikat tanpa seizin pemilik, itu juga kena dia copyright. Kemudian memodifikasi itu juga kena copyright. Menggunakan dan menggunakan untuk tindak kejahatan, apalagi yang ini ya, jadi sudah jelas. Jadi menduplikat untuk tujuan komersial. Jelas teman-teman ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Kita bacakan. Segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan transport informasi antar media disebut A. Teknologi informasi, B. Teknologi komunikasi, C. Teknologi informasi dan komunikasi, D. Sistem komunikasi, dan E. Sistem informasi. Nah, silakan teman-teman ya. Segala kegiatan yang disebut dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, transfer data itu apa? Apakah teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi, atau sistem ya? Oke, silakan dijawab dalam hati Anda juga boleh sebelum kita jawab dan mengecek jawaban aslinya, atau pada kolom komentar juga boleh. Yaps, kalau sudah kita lihat dan cek, jawabannya adalah yaitu C. Teknologi informasi dan komunikasi. Inilah yang disebut dengan bagaimana kita melakukan manipulasi, pengelolaan, pemrosesan, ya, pengelolaan data, transfer data antar media itu disebut dengan TIK atau TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Kalau misalkan teknologi informasi aja tidak cukup ya, karena tidak ada komunikasinya, karena di sini antar media ya komunikasinya. Kalau teknologi komunikasi juga tidak bisa cukup, bukan komplit teman-teman ya, karena tidak ada yang namanya pemrosesan atau pengelolaan dan manipulasi, tidak penyampaian dalam bentuk media. Kemudian yang D juga sistem komunikasi ya. Apa bedanya Bang teknologi sama sistem? Ya tentu sangat beda sekali. Ya jadi ini salah juga, ini salah juga. Tapi yang paling benar adalah teknologi informasi dan komunikasi. Jelas teman-teman ya. Oke, kalau sudah jelas kita next lanjut ke soal nomor 3. Sanksi atas pelanggaran hak cipta atau copyright yang berkaitan dengan pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 adalah pidana atau denda paling banyak A. 1M, B. 2M, C. 3M, D. 4M, dan E. 5M. Yuk teman-teman yang di jurusan IT, jurusan TIK di SMP harus tahu nih denda dan pasal-pasal ini. Berapa sih dendanya? Ya, denda ketika dia melanggar atau melakukan hak cipta. Oke, kita langsung lihat dan cek. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu E. 5M. Wow, sangat besar sekali. Jangan sampai Anda macam-macam untuk mengambil gambar atau sesuatu yang hak cipta di internet atau di Google, itu bisa kena denda 5M teman-teman. Ya, hati-hati buat teman-teman yang di YouTuber, para blogger maupun para pengguna-pengguna di freelance, itu hati-hati dalam penggunaan sosial media karena Anda bisa didenda 5M. Oke, kalau sudah jelas, next
kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini yang tidak asing lagi. Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, CorelDRAW adalah kelompok perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan A. Word processing, B. Spreadsheet, C. Database, D. Desktop publishing, dan E. Multimedia. Nah, yang mana nih kebutuhan untuk apa nih perangkat lunak seperti Photoshop, CorelDRAW, PageMaker, teman-teman ya. Saya rasa ini kalau teman-teman sudah belajar, ini jawabannya sangat mudah sekali ya. Oke, silahkan dijawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda boleh sebelum kita mengecek file atau jawaban aslinya. Oke, kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu D. Untuk desktop publishing. Loh bang, kenapa bukan jawabannya yang multimedia atau database, spreadsheet, dan word process? Betul, itu bukan jawabannya yang asli. Karena CorelDRAW, Photoshop, dan PageMaker atau sejenisnya itu untuk desktop publishing. Artinya yang hasil dari editannya yang CorelDRAW, Photoshop itu dipublikasikan. Biasanya kan dipambang nih atau di-share di media sosial. Nah, itu kebutuhan atau hal-hal yang dirancang khusus untuk kebutuhan desktop publishing. Dipublikasikan. Jelas teman-teman ya? Oke. Kalau belum jelas atau mungkin ada pendapat lain, silahkan di kolom komentar ya. Kami tunggu terkait jawaban nomor 4 ini. Dan teman-teman ketika merasa sedikit terbantu dari video ini, jangan lupa subscribe-nya. Oke, next kita lanjut di soal terakhir. Ini soal nomor 5. Kami hanya membahas 5 soal aja teman-teman ya. Dan kami mengharapkan pada soal nomor 5 ini teman-teman menjawabnya pada kolom komentar ya. Karena kalau kita bahas banyak soal, itu menghabiskan banyak waktu. Dan silakan juga ambil file aslinya di deskripsi video ini. Oke, langsung aja kita bacakan soal nomor 5. Fasilitas untuk menjawab email dengan alamat tujuan otomatis ada dan email dapat kita ikut sertakan kembali adalah Compose, B. Trust, C. Backward, D. Reply, dan E. Forward. Nah, ini fitur yang ada di dalam email itu untuk kita menjawab secara otomatis. Teman-teman yang sering menggunakan email untuk kirim pesan atau kebutuhan lainnya yang biasa bermain di dunia online, itu saya rasa ini sangat tahu jawabannya teman-teman. Apalagi teman-teman jurusan IT nih. Oke, langsung aja nih kita bisa teman-teman kami nantikan jawabannya pada kolom komentar. Dan jangan lupa ambil nih file aslinya, itu ada sampai 50 soal, tinggal diklik aja diambil di deskripsi video, sudah kami siapkan di deskripsi video ini. Dan kami harapkan teman-teman ya menjawabnya untuk kolom komentar, dan semoga yang menjawab pada kolom komentar itu semoga lulus pada tahun ini, semoga menjadi ASN P3K 2021 diangkat, dan apa yang diharapkan pada tahun ini bisa tercapai. Dan kami mohon jangan lupa subscribe-nya ketika ada sedikit aja manfaatnya dari video ini. Like, subscribe, komen, serta share video ini sehingga nanti ketika banyak yang merasa terbantu, banyak yang merasa mendapatkan kebaikan dari sini, itu bisa menjadi amal jariah kita bersama dan bisa menjadi asbab kita masuk surga nanti di yaumil akhir. Dan teman-teman silakan juga bisa cek video yang sudah kami buatkan, itu sangat lengkap sekali. Semua jurusan, semua guru, semua mapel sudah kami buatkan di sini, itu berdasarkan pengalaman dan sesuai dengan kisi-kisi Mendikbud ya, sesuai dengan kisi-kisi Mempan RB sudah kami buatkan di sangat lengkap, ada kisi-kisinya, ada passing grade-nya juga dan sebagainya. Oke, itu dia. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kekurangan, dan terima kasih sudah waktunya sehingga bisa menonton sampai selesai di video ini. Tinggi syukron, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.